Sudah jam 9, kenapa masih belum datang? Maaf, aku datang terlambat. Aku selalu berpikir kalau Yin Shinchan seumur hidup tidak akan pernah menikah. Sungguh tidak disangka dia sekaligus dalam satu langkah beli satu gratis satu. Kamu benar-benar cukup hebat. Sebagai nyonya muda grup keluarga Yin, ternyata masih bisa begitu rendah hati. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ini pertama kalinya aku jalan-jalan di kota es. Jadi mohon petunjuknya bila ada yang tidak aku mengerti. Baiklah, demi menjaga ibu hamil. Meskipun Yin Shinchan menelponku pada jam 6 pagi dan menyuruhku untuk menjaga Gu Sisi. Hari ini, pergilah temani Sisi jalan-jalan dan jaga keselamatannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan menanyakannya padamu. Telepon itu hampir membuat mataku keluar. Tampaknya si Yin benar-benar bukan hanya sekedar peduli yang biasa pada istri kecilnya ini. Dua jam kemudian, Sisi, ayo kita pergi ke sana untuk istirahat sebentar. Ya, baik. Hah? Orang itu? Nyonya Presiden? Bagaimana dia bisa berada di sini? Gawat, Nyonya Presiden dalam bahaya. Bantu aku pegang. Hah? Hah? Anakku. Sisi? Maaf. Kamu? Bibi, dia barusan hanya ingin menolongmu. Apakah kamu bisa tolong memanggilkan mobil untuk membawanya ke rumah sakit? Ah, baik-baik. Mobilku ada di dekat sini. Dia akan segera datang. Rona, perutku sangat sakit. Tolong selamatkan anakku. Tidak boleh terjadi sesuatu pada anak ini. Jangan khawatir. Kamu dan anakmu akan baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada anak ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Yin Shinchan? Ini gawat. Apa? CEO? Rapat sementara ditunda. Harap tunggu pemberitahuan selanjutnya. Sungguh terima kasih. Jika bukan karena kamu, takutnya aku. Tidak apa-apa, walaupun yang di sana bukan Anda, siapapun yang di tempat itu pasti akan kutolong. Mudah untuk mengatakannya. Apakah kamu tahu seberapa bahayanya hari ini? Jika pengemudi yang ceroboh itu tabrak bukan kakimu, tapi perutmu, apakah kamu pikir anakmu masih bisa dipertahankan? Rona? Kamu apakah baik-baik saja? Baru saja dibicarakan, orangnya sudah datang. CEO Yin? Si Chen? Aku baik-baik saja. Lihat belakangmu. Belakang. Lihat belakangmu. Belakang. Dia kenapa? Matanya melihat ke bawah. Mungkinkah perutnya sakit? Perutnya tidak ada gerakan. Yin Shinchan, apa yang kamu lakukan?
Apakah kamu bodoh? Kamu, mananya yang tidak enak? Apakah kamu mau melakukan tes? Tidak, sekarang sudah tidak apa-apa. Si Chen, Nyonya Presiden juga ada di sini. Nyonya Presiden, Anda kenapa bisa ada di sini? Orang yang ditolong oleh Nyonya Yin adalah aku. Aku sungguh minta maaf karena kelalaianku jadi ikut menyeret Nyonya Yin. Nyonya Presiden, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini juga merupakan takdir. Tidak tahu apakah Nyonya juga terluka? Apakah mau melakukan tes? Aku baik-baik saja. Kalian bicaralah baik-baik. Jika kalian butuh sesuatu, tinggal katakan saja. Aku undur diri dulu. Nyonya, biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Kamu tinggallah di sini dan temani istrimu. Gu Sisi mati-matian menyelamatkan wanita bangsawan Parubaya itu. Ternyata dia adalah seseorang yang luar biasa. CEO-mu, terima kasih banyak karena telah membantu menjaga Gu Sisi hari ini. Sudahlah, kamu tidak menyalahkanku saja, aku sudah puas. Aku tidak berani menerima ucapan terima kasih. Kalian masih ada hal yang ingin dibicarakan? Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada sesuatu tinggal telepon saja aku. Kenapa dia selalu menghindar dariku seperti ini? Nyonya Presiden bilang padaku. Siapa yang mengizinkanmu berbuat seperti itu? Hah? Kenapa dia marah? Aku melakukan hal ini walaupun sedikit mengambil resiko, tapi pada akhirnya aku membiarkan Nyonya Presiden berhutang budi padaku. Selama ada bantuan dari Nyonya Presiden, maka pihak Presiden, benar. Alasan mengapa dia begitu marah mungkin karena aku mengambil risiko dengan anak yang ada di perutku. Sebab itu dia bisa menjadi begitu marah. Maaf. Orang bodoh ini apakah sedang berpikir sembarangan lagi? Beberapa hari ini kamu jangan pergi kemana-mana. Tinggal baik-baiklah di rumah sakit. CEO, Nyonya Muda? Katakan, suasana ini sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang terjadi sebenarnya? Dokter bilang Nyonya Muda dan anaknya baik-baik saja. Supir yang ceroboh itu hanya menabrak kaki Nyonya Muda dan tidak melukai janin dalam kandungannya. Luruskan lidahmu sebelum bicara. Apakah aku menakutkan? Tidak. Dan juga orang yang menabrak Nyonya Muda itu adalah orang yang ingin bekerja sama dengan anak perusahaan. Oh, perusahaan mana? Perusahaan Zilong Biological. Mereka adalah produsen yang secara khusus menyediakan bahan baku krim wajah yang baru saja memenangkan tender awal tahun ini, mengalahkan pemasok bahan baku tahun lalu untuk mendapatkan hak memasok tahun ini. Perusahaan Zilong adalah anak perusahaan yang diakuisisi oleh grup perusahaan keluargamu. Aset perusahaan sekitar 1 miliar. General manager mereka sekarang berada di kota S. Menurut kabar, kali ini dia datang untuk pertama adalah untuk membicarakan kerjasama lebih lanjut dengan grup keluarga Yin. Yang kedua, untuk bertemu dengan CEO grup keluargamu, Mo Zixin. Mo Zixin, CEO Mo sudah mendengar tentang masalah terlukanya Nyonya Muda dan sudah meminta asistennya untuk menelpon. Dia ingin bertemu dengan Gu Sisi. Dia bilang kalau dia ingin datang sendiri ke rumah sakit untuk meminta maaf dan membayar ganti rugi. Tidak tahu kenapa, aku sepertinya punya firasat yang buruk. Jika membiarkan Mo Zixin bertemu dengan Gu Sisi, maka aku akan kehilangan Gu Sisi. Kehilangan? Kenapa aku memiliki pemikiran ini? Kenapa dia? Si Chen, bila tidak... Tidak perlu. CEO Mo begitu sibuk, jadi tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti ini. Tubuh Nyonya sedang tidak sehat, jadi sebaiknya baik-baik memulihkan diri di rumah sakit.
Ada apa dengannya? Tiba-tiba jadi murung. Perusahaan Zilong Biological, Mozisin? Aku sepertinya pernah mendengarnya. Tidak bisa ingat. Aku juga tidak mengenalnya. Jadi untuk apa menyatakan rasa prihatin? Ada apa dengan ketua tim? Menurut akal sehat, dia sendiri datang untuk menunjukkan rasa prihatin adalah termasuk hal yang wajar. Tapi, kenapa Yin Xinchen ingin menyembunyikan istrinya begitu rapat? Wah, tampan sekali. Wah, tampan sekali. Mungkinkah ada rahasia yang tersimpan pada istrinya? CEO Yin meskipun sangat perhatian, tapi kami sebagai tamu juga tidak boleh kehilangan etika. Bawahanku membuat masalah, tentu saja aku harus menanggung tanggung jawab ini. Terlebih lagi, perusahaan masih harus bekerja sama dengan grup keluarga Yin. Jika CEO Yin bersedia memberikan kehormatan, aku akan menjadi tuan rumah dan mengundang CEO Yin untuk minum teh. Aku mengerti CEO-mu, aku akan mengaturnya sekarang. Maaf semuanya, hari ini aku masih ada urusan lain. Kebetulan kami juga masih ada urusan lain. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu. Selamat tinggal. Nuo, menurutmu, apakah aku masih dapat bertemu dengan gadis itu lagi? Apakah gadis itu adalah malaikat yang kamu kirimkan ke sisiku untuk menggantikanmu untuk mencintaiku? Masuk. CEO Yin menerima undangan Anda, tapi CEO Yin bilang Kota Es adalah tempatnya grup keluarga Yin. Jadi, tidak ada alasan bagi tamu untuk mentraktirnya. Sebab itu, CEO Yin sudah menunggu di Hotel Majestic. Aku mengerti, beritahu CEO Yin, aku akan tiba tepat waktu. Yin Xinchen, kita akhirnya bertemu secara langsung. Bagaimanapun, kamu sudah menyelamatkan istriku, jadi berikan aku kesempatan untuk berterima kasih. Kami sekarang berada di Hotel Majestic. Apakah kamu bisa datang ke sini? Sisi adalah gadis yang baik. Tidak masalah. Aku bisa pergi ke sana. Mohon tunggu, aku akan segera tiba. Syukurlah, selama kali ini berhasil, maka aku bisa pulang untuk bertemu dengan ibu. Aku akan belikan beberapa makanan untuk ibu. Dia pasti akan sangat senang. Lift? Di mana liftnya? Hah? Gadis itu? Aku ternyata barusan melihat gadis itu. Aku pasti salah lihat. Bagaimana dia bisa muncul di tempat ini? Tenang sedikit. Kali ini akan berhasil. Nyonya Yin, silakan masuk. Iya. Presiden, Nyonya Presiden, aku masuk ya. Anak baik, hari ini aku benar-benar membuatmu susah. Hari ini begitu berbahaya. Untung saja Tuhan melindungi. Untung saja kamu tidak apa-apa. Aku awalnya benar-benar marah karena masalah yang terjadi kemarin dan berencana untuk pulang hari ini. Tapi setelah mendengar apa yang istriku katakan, kalian tidak seperti sedang berakting. Sebab itu, aku memutuskan untuk memberikanmu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Syukurlah, kesempatan akhirnya datang. Baik, kali ini aku pasti tidak akan berbohong kepada kalian. Masalahnya seperti ini. 1 jam kemudian, masalahnya seperti ini. Pernikahanku dengan Yin Xinchen adalah benar, dan kami benar-benar memiliki anak. Apa yang dikatakan oleh Lin Xiaoya sebagian adalah benar, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku dijebak oleh teman baikku Lin Xiaoya. Di hari terpenting dalam hidupku, aku kehilangan benda yang paling berharga. Kamu benar-benar anak yang sungguh malang. Tapi si Chen adalah orang yang paling peduli pada perasaan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah sembarangan meninggalkan orang. Sebab itu pada akhirnya kami menikah. Meskipun perilaku mereka memiliki sifat menipu, tapi hari ini aku melihatnya dengan jelas. Si
Si Oyin mencintai istrinya dari lubuk hatinya. Aku percaya mereka pasti benar-benar tulus saling mencintai. Nyonya Presiden. Jadi, apakah kamu benar-benar menyukai suamimu? Apakah aku menyukai Shinchan? Apakah aku punya hak untuk menyukainya? Aku dan dia hanya suami istri kontrak. Tapi... suka. Aku suka padanya. Tapi... suka dan cinta bukanlah hal yang sama, kan? Aku selalu mendengar kalau makanan enak di kota es semuanya berkumpul di restoran Majestic. Ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Lokasinya sangat bagus dan bukan hanya makanannya yang enak, tapi pemandangannya juga bagus. Benar, kali ini kita datang untuk baik-baik mencicipi makanan enak di kota es. Tapi, jika hanya kami berdua saja yang makan, rasanya masih sedikit sepi, jadi hari ini kami merepotkan Nyonya Yin untuk menemani. Presiden, Nyonya, kalian terlalu sungkan. Selama Anda membutuhkannya, aku dapat kapanpun menjadi tour guide Anda. Kenapa suara wanita itu bisa muncul di sini? Apakah hanya halusinasi? Apa yang terjadi padaku beberapa hari ini? Kenapa aku selalu memikirkan gadis itu di pikiranku? CEO-mu, aku benar-benar tidak sangka dapat bertemu denganmu di sini. Bagaimanapun, kota es adalah tempat grup keluarga Yin. CEO ada di sini, maka sudah seharusnya keluarga Yin sebagai tuan rumah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan persahabatan. Bagaimana boleh membiarkan CEO-mu mentraktir? CEO Yin terlalu sungkan. Memang sudah seharusnya aku yang meminta maaf kepada CEO Yin dan istri. Berbuat salah, sudah seharusnya untuk meminta maaf. Tidak masalah, hanya masalah kecil saja. CEO-mu tidak perlu khawatir tentang masalah kecil seperti itu. Mo Zixin ini satu jenis denganku. Yin Shichen ini takutnya jauh lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Sungguh tidak disangka, ternyata sejak kecil kamu sudah penuh dengan lika-liku. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mencari orang tua kandungmu? Mungkin saat itu mereka membuangmu karena mereka tidak berdaya. Jika kedepannya aku bertemu dengan orang tua kandungku, aku akan berusaha untuk berbakti pada mereka. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku di sini karena dia selamanya adalah ibuku. Harapan terbesarku adalah agar ibuku dapat hidup dengan baik, dan aku harap ibuku dapat bahagia. Suamiku, dia benar-benar gadis yang baik. Dapat menikah dengan istri seperti ini, masa depan grup keluarga Yin akan tidak terbatas. Maaf, aku pergi ke kamar mandi dulu. Hampir saja. Akhirnya lolos juga. Kali ini tidak akan ada kesalahan lagi, kan? Benar, itu dia. Siapa? Aku pikir aku salah lihat. Rupanya kamu benar-benar ada di sini. Kita bertemu lagi, gadis istimewa. Kamu adalah... Oh no! Aku selalu merasa orang ini sedikit familiar. Sepertinya pernah bertemu di mana. Tampaknya kamu sudah lupa padaku lagi. Aku adalah Mo Zixin. Kita sudah pernah bertemu 2 kali. Ah, rupanya kamu. Kamu tidak datang ke sini secara khusus untuk membayar kembali uangnya, kan? Di hadapan wanita ini, aku sudah hanya berarti membayar kembali uang. Ini adalah biaya perbaikanku. Terimalah. Pertama kali aku bertemu dengan orang yang begitu inisiatif mengembalikan uang. Sekarang aku sudah melunasi biaya perbaikan. Kenapa lama sekali pergi ke kamar mandinya? Apakah Mo Zixin ini sedang mengujiku? Tidak tahu apa yang dilakukan Gu Zizi sekarang. Aku akan keluar untuk menelponnya.
Baik, begitu saja. Aku tidak mau kartu. Apakah boleh memberiku uang tunai? Suara ini. Maaf, aku sekarang tidak punya uang tunai. Kalau begitu, ke depannya aku akan mengambil uangnya dan mengembalikannya padamu. Dengan begini, kita impas. Apakah kamu bisa memberitahuku siapa namamu? Ah, namaku Gu. Maaf, aku pergi dulu. Aku ingin muntah lagi. Hah? Kenapa? Wanita ini benar-benar sangat istimewa. CEO Mo, ada masalah mendesak yang terjadi di rumah CEO Yin, dan dia harus segera kembali. Kalau begitu kita juga pulang. Wanita, lain kali kita pasti akan bertemu kembali. Hamil itu sungguh sangat menderita. Hah? Kemana orangnya? Rupanya masih ada orang baik di dunia ini.